itu bernama Lucy. Dia baru saja selesai mandi. Lalu dia melihat seorang gangster berada di dalam kamar dengan menggunakan topeng. Lucy sangat ketakutan sehingga dia bergegas membuka pintu untuk melarikan diri. Tiba-tiba di balik pintu ada seorang gangster lainnya. Saat ini Lucy baru menyadari bahwa mereka akan memperkosanya. Kalian siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Mencarimu untuk bermain di malam hari. Aku sudah lama menunggu. Tolong aku. Tolong aku. Jeritan Lucy membuat perhatian dari tetangganya. Pria itu bernama Alex. Lalu dia dengan cepat berdiri dan mendengarkan secara baik-baik. Ternyata tetangganya meminta bantuan. Lalu Alex segera datang ke kamar Lucy. Setelah mendengar suara di balik pintu. Jadi dia tidak takut untuk masuk ke kamarnya. Tidak terduga dia diancam dengan pisau oleh para gangster. Tapi mereka tidak tahu bahwa Alex seorang prajurit khusus. Kedua gangster itu bukan lawannya. Dengan beberapa pukulan, Alex dengan mudah mengalahkan mereka. Untung Alex datang menyelamatkan tepat waktu. Untuk berterima kasih kepada pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Lucy berkenalan dengannya. Alex baru saja kembali dari tentara. Saat ini dia tidak ada pekerjaan. Jadi Lucy tidak ragu untuk mempekerjakan Alex di perusahaan temannya. Keesokan harinya Lucy membawa Alex ke perusahaan temannya. Yang mengejutkan sahabat Lucy adalah saudara perempuan dari rekan Alex yang telah meninggal. Namun sebelum rekannya mati, dia berjanji kepada rekan setimnya. Dia akan menemukan adiknya dan merawatnya. Bukannya Anda ingin mencari security yang ahli bela diri? Aku akan perkenalkan dia. Jangan lihat penampilannya. Dia mahir dalam berkelahi. Saat ini dua orang preman datang. Dia memaksa ingin membeli perusahaan itu dengan harga murah. Laba tahunan perusahaan kami 20 juta yuan. Nilai perusahaan saya mencapai 300 juta yuan. Dan dia ingin membeli perusahaan ini 6-10 juta yuan. Nona Duong ini adalah penengah kami dengan Lem Tan. Saya merekomendasikan Anda untuk mengurangi bicara. Dan jika sesuatu terjadi, saya akan merasa sangat sedih. Perusahaan ini adalah hatinya Lem Tan. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar saya tidak akan menjual perusahaan ini. Lalu dia melihatnya. Dia benar-benar seseorang yang keras kepala. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Lalu gangster itu berbicara, aku akan membuatmu hilang dari dunia ini selamanya. Itu membuat dirinya terkejut. Cepat pergi bajingan. Apa yang kau bicarakan? Kataku bajingan seperti kalian harus pergi. Apa kalian tidak bisa mendengarnya? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan? Saya tidak peduli siapa kamu. Kalian harus keluar dari sini. Bos sudah lama tidak melihat ada yang berani kepadanya. Tetapi anak ini telah berani untuk melawannya. Sangat bagus. Hari sekarang, saya akan menghancurkan wajah Anda. Dan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Jangan repot-repot. Saya berharap Anda bisa tinggal dan menjagaku agar aman. Lalu Alex menerimanya. Jadi bagaimana jika gaji bulanan 20.000 yuan? Apa 20.000 yuan per bulan? Anda jangan merampok kami. Lem Tan meminta asistennya untuk tidak ikut campur. Baiklah 20.000 yuan itu tidak buruk. Aku pasti akan melindungimu. Tapi hari pertama Alex terima kerja. Lem Tan mengajaknya untuk makan siang. Apakah kamu tahu cara makan? Makanlah dengan mulut Anda. Tentu saja, ternyata dia tidak lebih pintar. Apa? Wanita ini adalah Mok Tin. Dia kakak tertua Lem Tan yang sangat berbahaya. Dan dia tidak dapat disentuh. Saat selesai makan dan berjalan keluar dari hotel, ada para gangster yang menunggu mereka. Tetapi Alex menghiraukan mereka. Dia hanya menjaga ketiga wanita itu pergi. Tetapi gangster itu mengejar mereka. Lalu pria botak itu mulai berteriak. Dia mengancam bahwa hari ini mereka tidak akan bisa keluar. Lalu dia berjalan ke depan mobil Alex. Mencegah mereka untuk keluar. Ini mobil Audi. Tanganmu akan membuat mobilnya lecet. Ini cuma mobil Audi. Saya masih bisa mengendarai Ferrari. Ferrari adalah mobil impiannya. Anda bahkan tidak mampu membelinya. Alex telah mengingatkannya. Tapi pria botak itu tidak mendengarkan sarannya. Dia segera menghancurkan mobil Audi itu. Beberapa menit kemudian, dia merusak mobil itu. Tapi dia tidak percaya bahwa mobil ini bukan milik Alex. Siapa yang menghancurkan mobilku? Sekarang pria botak melihat Mok Tin. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Anda menghancurkan mobil saya. Pria itu telah menyakitiku. Kami pikir itu mobilnya. Tapi Mok Tin tidak peduli. Dan segera berkata, ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang berani menghancurkan mobilku. Dia mengancam akan mematahkan tangan mereka.
dan memberikannya kepada anjing untuk dimakan. Para gangster telah sadar bahwa mereka mengganggu orang yang salah. Pria botak itu masih ingin menjelaskannya, tetapi Moktin tidak mendengarkan. Dia memerintah penjaganya untuk menangkap mereka. Aku memberimu 1 hari untuk mengirimkan 2 juta yuan kepada saya. Jika tidak, ada yang akan ada yang menghabisimu. Ayo pergi. Terima kasih kakak cantik. Jangan berpikir aku tidak tahu kau. Aku memiliki kesempatan untuk mengajakmu bernyanyi. Dan Alex melihat Moktin pergi. Saat di depan pria botak, Alex menanyakan siapa yang mengirim mereka. Ternyata yang menyuruh mereka adalah si mata satu. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan mati dengan mengerikan. Kemudian dia tiba-tiba Alex berkata, aku akan menemuinya. Lalu Alex pergi bersama ketiga wanita itu. Pria mata satu tahu ceritanya. Dan dia sangat marah. Dia memarahi bawahannya yang idiot. Karena tidak bisa menghajar pria itu. Dan tidak hanya itu, mereka berurusan dengan Moktin. Bahkan berhutang 2 juta yuan. Pria botak itu tahu bahwa dia menyebabkan masalah. Jadi dia memintanya untuk memikirkan cara untuknya. Jika tidak, Moktin pasti akan membunuh mereka. Kamu pikir 2 juta yuan adalah daun. Bahkan pria itu juga tidak bisa dikalahkan. Hutang ini harus dibayar olehnya. Ini bencana yang ditimbulkannya. Tapi saat itu Alex tiba. Pria mata satu melihatnya sangat terkejut. Tapi Alex memandangnya seperti laki-laki bodoh. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya hanya mendengar. Anda ingin saya yang membayar 2 juta itu. Tidak seperti itu. Oke, tidak masalah. Aku akan membantumu. Itu benar-benar tidak perlu. Anda telah salah paham. Anda harus mengikuti sarannya sekarang. Kalau tidak kalian akan mati. Tetapi sekarang aku sudah benci untuk membunuh. Karena saya tidak ingin menimbulkan masalah. Itu sebabnya saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Jangan pernah lagi menyentuh perusahaan itu. Jika tidak, saya akan memecahkan kepala Anda dengan gelas anggur ini. Lalu Alex pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beraninya dia mengancam saya. Saat Alex pergi, wajah pria mata satu berubah menjadi emosi. Dia berencana untuk membunuh Alex. Lalu dia menelpon saudaranya. Halo saudaraku, saya dalam masalah. Masalah apa? Saya mempunyai masalah dengan pengawal Lemtan. Dan anak buah saya mempunyai masalah dengan Moktin. Sekarang dia ingin membunuhku. Tolong bantu saya. Siapa nama pengawalnya itu? Seberapa kuat dia? Namanya Alex, tapi dia baru saja memecahkan gelas anggur saya. Dan saat saudara Alex berjalan bersama Lemtan dan asistennya, mereka dicegat oleh mobil mewah. Lalu pria mata satu keluar dari mobil itu. Dia bersama saudaranya, yang tak terduga saudara Alex juga seorang ahli bela diri. Saat pria mata satu ingin mengganggu kedua wanita itu, dia dihadang oleh saudaranya Alex. Dan dia langsung dikalahkan olehnya. Tapi saat saudaranya melihat mata satu kalah, dia juga menyerang pria itu. Dan mencekik lehernya. Kedua wanita itu panik. Tapi kali ini Alex tiba. Apakah Anda adalah Tran Duong? Kudengar kau seorang master, dan datang ke sini untuk mengalahkanku. Tapi memang benar aku belum pernah kalah oleh siapapun. Itu mustahil. Baiklah kita bertaruh. Apakah Anda ingin bertaruh? Jika Anda kalah, Anda harus menjual perusahaan seharga 10 juta yuan. Bagaimana jika saya menang? Itu terserah Anda. Saya ingin pria mata satu jangan pernah kembali mengganggu Lemtan. Lalu asisten Lemtan sedikit ragu. Apakah Anda mempercayai saya? Bos saya belum mengatakan apa-apa. Anda sudah mulai pertaruhan ini. Jika kau kalah, seluruh perusahaan akan selesai. Pria mata satu itu menatap Alex dengan tersenyum. Alex menganggap itu adalah penghinaan. Tiba-tiba, Lemtan setuju. Mendengar itu, asisten Lem tidak berbicara lagi. Alex bekerja untuk melindungi perusahaan kami. Entah itu hidup atau mati. Aku akan membawanya bersamaku. Jika itu masalahnya, ayo kita mulai pertarungannya. Selanjutnya